Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Naam. Zikr badal arham. Ghalat. Nah, terus maf'ul mansubat ada berapa? Kitab apa? Al-Jurumiyah. Baik. Qala al-muallif Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, babul maf'uli bihi, bab pembahasan tentang maf'ul bihi. Sekarang kita masuk rincian mansubat. Wa huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Nahu qaulika darabtu Zaidan wa rakibtul faras. Kata penulis, maf'ul bihi adalah isim mansub yang perbuatan yang mana perbuatan itu terjadi padanya. Yaqa'u bihi atau bisa juga yaqa'u alaihi. Perbuatan pelaku terjadi padanya. Itu bahasa Indonesianya, Pak. Yang terkena perbuatan, yang dikenai perbuatan, objek. Saya kira mudah ya, maf'ul bih. Dia isim, harus isim, tidak boleh apa? Tidak boleh fi'il, tidak boleh harf. Nah, mansub, tidak boleh rafa', tidak boleh majrur. Alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu, yang mana perbuatan pelaku itu terjadi padanya. Yaqa'u bihi atau yaqa'u alaihi, perbuatan pelaku terjadi padanya, maksudnya mengenainya. Nah, contoh, darabtu Zaidan, saya mau mukul Zaid. Mana dia maf'ul bihi? Zaidan. Dia dikenai perbuatan pemukulan oleh pelaku, yaitu saya. Wa rakibtul farasa, saya menunggangi kuda. Mana maf'ul bihi? Yahya. Mana maf'ul bihi? Al-faras, kuda. Dia dikenai perbuatan yaitu penunggangan yang dilakukan oleh saya, dan seterusnya. Hanya kadang perbuatannya perbuatan yang berupa ma'nawi. Misalnya nazartu Zaidan, nazartu Zaidan, atau apa artinya nazartu Zaidan? Melihat Zaid. Tidak, nazara kalau mutaddi langsung dia bermakna menunggu. Intazara bermakna menunggu. Kalau nazartu ila Zaid, mutaddi pakai ila, baru melihat. Ya.
Nazartu Zaidan, apa artinya? Menunggu Zaid. Zaid kenapa mansub? Dikenai perbuatan menunggu, tapi menunggu itu ada wujudnya atau tidak? Kan kalau memukul, memukul kan terasa, ya bisa diketahui. Tapi kalau menunggu, enggak kan? Ya. Atau misalnya absartu Zaidan, saya melihat Zaid. Absartu Zaidan. Atau sami'tu Zaidan. Sami'tu adzanan misalnya. Saya mendengar azan. Jadi kadang sesuatu yang kasat mata, kadang juga sesuatu yang tidak kasat mata. Jelas ya? Yang jelas dia dikenai perbuatan. Nah, apakah perbuatannya yang bersifat fisik atau perbuatannya yang maknawi? Taib, mudah sekali maf'ul bih itu. Yang paling mudah di antara mansubat adalah maf'ul bihi. Anwa'ul maf'uli bihi. Sekarang jenis-jenis maf'ul bihi. Kata penulis, wa huwa qisman. Maf'ul bihi terbagi menjadi dua, sama dengan fa'il, yaitu zahirun wa mudmarun. Maf'ul bihi yang zahir. Apa zahir? Khalil, yang bukan dhamir, ya. Dia madal ala ma'nahu bila qarina, menunjukkan maknanya tanpa ada qarina, takallum, ghaib, mukhatab. Beda dengan dhamir. Mudmar yaitu seluruh dhamir. Dan dhamir yang bisa jadi maf'ulun bihi sebagaimana akan datang adalah dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Antum sudah hafal. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Maf'ulun bihi berupa isim zahir telah berlalu contohnya yang barusan tadi. Raqibtul farasa sama darabtu Zaidan. Itu contoh maf'ulun bihi apa? Maf'ulun bihi apa? Raqibtul faras darabtu Zaidan. Zahir. Nah, wal mudmaru qisman. Sementara maf'ulun bihi yang berbentuk dhamir ada dua. Muttasilun wa munfasil. Ini tadi dhamir nasab muttasil. Bisa juga munfasil yang iya ya iyana. Taib. Fal muttasil 12. Dhamir muttasil yang bisa jadi atau dhamir yang bisa jadi maf'ulun bihi yang pertama adalah muttasil, dan dhamir muttasil itu ada 12. Apa itu? Wahya fokus arah. Darabani wa darabana. Darabani mana dhamirnya? Ya, apa namanya? Nunnya apa? Apa? Darabani nunnya. Bagaimana nun fa'il? Nun apa itu Yahya? Siapa yang tahu? Nun? Tidak bisa nun niswa. Bukan darabani. Nun apa Khalil? Nun wikoyah. Sudah banyak kali ini pelajari Arham. Nun wikoyah, apa arti nun wikoyah Arham? Nun wikoyah. Nun perisai. Nun wikoyah, tulis Arham. Nunnya kasih tanda di matan, tulis saja biar di matan. Nunnya nun wikoyah, melindungi agar fiil tidak dikasrah. Wikoyah itu perisai Arham. Perisai. Tahu perisai? Tameng dipakai berperang supaya tidak kena pedang. Pernah lihat kan? Atau apa ya? Bagaimana bentuknya Arham? Wikoyah yang bulat. Ya, macam-macam bentuknya. Yang bulat tentu mungkin nonton apa? Nah, bisa bulat, bisa juga
bisa juga berbentuk lain. Tapi sudah paham ya? Itu tameng yang seperti itu. Tapi di sini hanya saja, kinaya saja. Dia kan tameng itu apa fungsinya? Melindungi. Terus nun di sini melindungi apa? Melindungi fiil dari kasroh. Karena fiil itu tidak boleh kasroh kan? Ya. Yang dikasroh itu apa? Arham. Isim yang dikasroh. Maka untuk melindungi fiil supaya tidak terkasroh, ditambahlah nun ini. Nanti dia jadi korban yang diterkasroh. Dorobani. Apa yang dikasroh situ? Ba atau nun? Nun. Nah, dia yang dikorbankan. Jelas ya? Mungkin diceritakan begini supaya diingat. Ya Ram. Sudah berulang kali nun wikoya. Jadi apa dhamirnya maf'ul bih mana? Ya, failnya mana? Fail. Takdirnya huwa. Wa darabana. Mana maf'ul bihnya? Yahya. Darabana. Mana maf'ul bih? Darabani, darabana. Mana dhamir maf'ul bih? Nah di situ dhamir maf'ul bih. Bedakan Yahya darabna dan darabana. Bisa bedakan? Darabna disukun banyak dan darabana. Kalau darabna nanya fa'il, kami memukul. Kalau darabana dia memukul kami. Paham? Bisa bedakan? Dorobana. Itu kan sudah lewat yang dorobna. Yang di pembahasan maf'ul fa'il ya. Kalau antum bilang fa'il bagaimana? Dorobtu, doroba, dorobu, dorobata, dorobana, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobana. Di situ disukun banyak. Dorobana, kami memukul. Kalau ini dorobana di fathah banyak. Apa artinya? Dia apa Arham? Fokus Arham. Dia memukul kami. Kalau dorobana failnya huwa mustatir. Dia memukul kami. Wa darabaka. Mana dhamir? Danil ka. Mana failnya ini? Takdirnya huwa. Semuanya huwa ini. Darabaka, darabaki. Ki maf'ul bih. Darabakuma, kuma maf'ul bih. Darabakum, kum maf'ul bih. Sudah? Wa darabakunna. Abdullah. Dah hunak. Wa darabahu. Wadarabaha, wadarabahuma, wadarabahum, wadarabahunna. Jadi dhamir-dhamir ini semuanya adalah maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, karena dia mabni atau mu'rab maf'ulun bihi? Mabni. Wal munfasilu 12. Dan yang kedua adalah dhamir yang kedua yang bisa jadi maf'ulun bihi adalah dhamir nasab munfasil. Dan dia jumlahnya 12 juga. Apa itu? Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Sebagian ulama mengatakan yang dhamir itu iyanya saja. Iyanya saja. Adapun ya, na, ka, ki, kuma, kum sampai akhir ini dinamakan apa? Kalau ka dhamir khitab, apa namanya? Harful khitab. Kalau iya ya harfu takallum. Iyana juga. Iyaki, iyaka, iyakuma, yang ka semua itu dia harful khitab.
Sementara iyahu hanya itu harful ghaib, harf lil ghaib. Ada yang mengatakan juga semuanya dhamir. Iyahu, iyaya, semuanya dhamir. Ini tidak penting. Khilaf-khilaf seperti ini tidak penting. Tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang mana contohnya? Boleh tidak contohkan? Bagaimana contohnya? Dhamir-dhamir ini, iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma sampai akhir, ini bisa jadi maf'ulun bih kalau dia terpisah dengan fiilnya. Terpisah dengan fiilnya. Seperti misalnya dikedepankan iyyaka na'budu. Ya, dipisah dengan fiilnya, dikedepankan maf'ulun bihnya. Atau setelah illa, misalnya la na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah kecuali kepada Engkau. Yang jelas dipisah dengan fiil. Nah, seperti itu contohnya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, wa iyaya fa iyaya farhabun, dikedepankan biasanya. Atau setelah illa, kebanyakannya begitu, dikedepankan sebelum fiil atau setelah illa. Nah, ini mudah insyaallah. Bahasan maf'ulun bih selesai. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, di mana beliau berkata babul masdar, bab pembahasan tentang masdar. Kenapa beliau namakan masdar? Maf'ul mutlak beliau menamakan masdar. Karena apa jawabannya, Arham? Masih ingat? Kenapa? Kenapa maf'ul mutlak dinamakan masdar? Kasih jawaban yang masuk akal. Nggak ingat? Siapa yang tahu? Kenapa maf'ul mutlak dinamakan masdar? Karena kebanyakannya maf'ul mutlak berbentuk masdar. Irham. Ini nanti ciri-ciri nanti kalau antum mencari ini maf'ul mutlak atau bukan ini. Lihat dulu kalau dia masdar kemungkinannya maf'ul mutlak. Penting ini antum ingat. Kebanyakannya maf'ul mutlak berbentuk apa, Arham? Masdar. Apakah itu masdar biasa atau masdar mimi? Masih ingat masdar mimi? Pelajaran shorof dimulai dengan apa dia? Iya, kalau sulasi. Kalau selain sulasi dhamma. Seperti apa misalnya? Kharaja yakhruju. Itu masdar biasa itu. Kharaja yakhruju khurujan. Masdar miminya dapat kita makhrajan. Nah, masdar apakah itu masdar biasa atau masdar mimi atau masdar sinai atau masdar apa lagi? Marrah, masih ingat? Saya kira nanti murojaah lam hutarf. Masdar apa lagi? Hayya, iya. Atau isim masdar, ya kan? Ada namanya isim masdar. Jadi banyak bentuk masdar. Semuanya itu bisa jadi maf'ul mutlak. Yang penting masdar. Nah, kata beliau al-masdar huwal ismul mansubu
alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Masdar adalah isim mansub yang datang di urutan ketiga dalam tasrifi fi'il. Irham, coba tasrif fi'il nasara. Nasran itu apa? Masdar. Di urutan keberapa dia? Ketiga. Ya sudah belajar sorof, tasrif, wazan-wazan. Sudah? Ya. Abdul Musawir sudah juga? Nah. Jadi masdar adalah isim mansub yang kalau di pelajaran tasrif dia berada di urutan ketiga. Ini definisinya sebenarnya kurang sempurna ya, masih banyak kekurangan. Masdar adalah isim mansub yang di pelajaran tasrif dia berada di urutan ketiga. Ya, bukan ini yang diinginkan pada pembahasan masdar. Bukan definisi yang seperti ini. Tapi masdar mungkin beliau ingin di sini menjelaskan apa itu masdar secara bahasa. Masdar secara bahasa. Jadi masdar secara bahasa ya, dia bermakna hadath, kejadian. Yang mana kalau di tasrif dia berada di urutan ketiga, begitu. Tapi kalau secara istilah masdar itu atau maf'ul mutlak ada 3, terbagi menjadi 3. Tulis. Kalau secara bahasa masdar bermakna hadath, kejadian yang mana di tasrif fi'il dia berada di urutan ketiga. Pelajaran tasrif dia berada di urutan ketiga. Tapi kalau secara istilah, dan ini yang kita inginkan di pembahasan nahwu, maf'ul mutlak atau masdar terbagi menjadi berapa, Raham? 3. Yang pertama, al-masdaru, al-ismul masdaru, atau bisa juga langsung al-masdaru al-mansubu al-muakkidu li'amilihi awil mubayyinu nah, ini definisi masdar secara umum dulu. Masdar adalah masdar atau maf'ul mutlak adalah al-masdarul mansubu al-muakkidu li'amilihi awil mubayyinu li naw'ihi au al-mubayyinu li adadihi. Tulis, masdar secara istilah adalah, atau maf'ul mutlak secara istilah adalah al-masdaru al-mansubu, masdar yang mansub, al-muakkidu li amilihi awil mubayyinu li naw'ihi au adadihi awil mubayyinu li adadihi. Dia adalah masdar, maf'ul mutlak adalah masdar, bahasa Indonesianya. Maf'ul mutlak adalah masdar yang menguatkan amilnya, atau menjelaskan jenisnya, yaitu jenis perbuatannya, jenis amilnya, atau adadihi, atau menjelaskan jumlah perbuatannya, menguatkan amilnya, yaitu bahwa perbuatan itu betul-betul terjadi, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan jumlah. Sudah pahami? Perhatikan semua. Perhatikan di depan. Masdar atau maf'ul mutlak dia adalah masdar mansub
yang menguatkan amilnya. Apa amilnya itu? Antum pahami dulu. Amilnya itu maksudnya menguatkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu betul-betul terjadi, atau menjelaskan jenis perbuatannya. Jadi pertama menguatkan bahwa perbuatannya itu betul-betul terjadi, memastikan bahwa perbuatannya itu betul-betul terjadi. Kedua, menjelaskan jenis perbuatan itu. Ketiga, menjelaskan jumlah berapa kali perbuatan itu dilakukan. Paham ya? Nah, itu definisi maf'ul mutlak. Dari definisinya kita bisa melihat bahwa maf'ul mutlak terbagi tiga, yaitu maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya. Kedua, maf'ul mutlak yang menjelaskan apanya? Jenisnya, naunya. Apa? Arham dengar? Apa ditulis? Apa yang kedua? Maf'ul mutlak kedua? Ketiga, berapa kali perbuatan itu dilakukan. Nah, contohnya daraba yadribu darban. Ini contoh apa ini yang di matan? Antum udah paham, antum dengar. Daraba yadribu darban. Di matan Arham. Lihat dulu. Jangan terlalu terburu-buru, tenang orang, tenang. Pahami dulu baru menjawab. Daraba yadribu darban. Contoh apa itu penulis dibawakan itu? Bahwa masdar bukan, bahwa masdar itu di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Daraba yadribu darban. Belum sudah contohkan tidak maf'ul mutlak? Belum, itu masih percontohan secara bahasa, menjelaskan apa itu masdar, bukan menjelaskan apa itu maf'ul mutlak. Dipahami Arham? Nah, sekarang beliau berkata wahwa kisman, dan dia siapa dia? Coba antum bersuara kalau ditanya. Wahwa kisman, apa dia? Dia siapa dia? Dia yaitu maf'ul mutlak, masdar. Maf'ul mutlak terbagi dua. Apa itu? Lafziyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlak bentuk lafzi dan maf'ul mutlak bentuk ma'nawi. Nah, kalau tadi pembagiannya dari segi apa tadi? Yang tiga. Di sini kan dia bagi dua. Kalau tadi dari segi apanya? Tadi yang fungsinya. Ada yang menguatkan amil, ada yang menjelaskan nau, ada yang menjelaskan adat. Jadi antum tulis maf'ul mutlak dari segi fungsinya terbagi menjadi tiga: menguatkan amilnya, menjelaskan naunya, menjelaskan adatnya. Kalau yang menjelaskan amilnya, menguatkan amilnya, contoh. Nah, kita contohkan dulu sebelum beralih ke pembagian bentuk yang kedua. Ya, ada dua pembagian di maf'ul mutlak. Pembagian ditinjau dari fungsinya dan pembagian ditinjau dari lafadznya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ini semua harus diingat. Contoh dulu yang tiga, terbagi tiga berdasarkan apanya? Fungsinya. Misalnya kalau yang menguatkan amilnya apa? Apa Arham? Darabtu Zaidan darban misalnya. Darabtu Zaidan darban. Saya, apa artinya? Saya betul-betul memukul Zaid. Kan dia fungsinya menguatkan bahwa perbuatan pemukulan
itu betul-betul terjadi. Saya memukul Zaid dengan sebenar-benar pemukulan, atau bisa juga diterjemah saya betul-betul memukul Zaid. Bisa begitu. Saya benar-benar memukul Zaid, atau saya memukul Zaid dengan sebenar-benar pemukulan. Nah, kalau yang menjelaskan naunya, jenisnya, misalnya apa? Darabtu Zaidan darban syadidan. Darban syadidan. Bisa juga darabtu Zaidan, bisa juga darbal apa misalnya? Darbal amir misalnya. Darbal amir. Jadi dua bentuk dia kalau menjelaskan jenisnya, dengan na'at atau dengan mudhafun ilaih. Saya memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Nah, itu jenis pukulan, jenis perbuatannya. Pukulan yang keras. Atau saya memukul Zaid dengan pukulan seperti pukulannya seorang pemimpin. Maksudnya pukulan yang beri efek jera. Iya. Atau saya pukul Arham dengan pukulannya Mike Tyson. Maksudnya apa Arham? Kencang. Ya, keras. Nah, itu dia pakai mudhafun ilaih. Kalau yang ketiga menjelaskan apa? Adat. Nah, biasanya dia pakai angka atau pakai masdar marrah. Misalnya darabtu Zaidan darbatan. Darbatan ini masdar marrah. Saya pukul Zaid satu kali pukul, atau bisa aja darbatan wahidah. Tapi sebenarnya tidak perlu. Kalau orang sudah belajar masdar marrah, dia sudah tahu darbatan ini artinya satu kali. Kalau dua kali apa? Darbatain. Iya. Darbatain. Jadi dia berbentuk seperti itu. Darbatain. Atau kalau lebih dari dua, sudah pakai angka. Kalau lebih dari dua, pakai angka. Perhatikan. Kalau menjelaskan adat, maka kalau dia mufrad pakai masdar marrah. Kalau dia musanna dua kali, maka tinggal dimusannakan masdar marrahnya. Tapi kalau sudah lebih dari dua, maka pakai angka. Dia sudah pakai angka. Salas darabat. Salas darabatin. Salasat darabatin. Kalau 4 tinggal diganti. Arba'a darabatin. Khamsa darabatin. Sitta darabatin. Atau 6 sitta darabat. Sab'a darabat. Dan seterusnya. Nah, Pak Marham, kalau menjelaskan adatnya pakai apa kalau mufrad? Kalau musanna, kalau dua kali, dimusannakan itu masdar marrahnya. Darbatain kan, darbatan jadi darbatain. Kalau lebih dari dua, dipakaikan angka. Pakaikan angka. Tergantung berapa kali. Kalau 3 berarti salasa, kalau 4 arba, kalau 5 khamsa, dan seterusnya. Cuman yang jadi maf'ul mutlak mana Arham? Yang salasa atau yang darabat? Kalau sudah lebih dari 2, salasa. Ini maf'ul mutlaknya sekarang. Ala sabilin niyabah namanya. Sebenarnya maf'ul mutlak ini, cuman kan kalau menunjukkan bilangan harus pakai angka. Akhirnya dia menggantikan kedudukan darabatin. Angka ini menggantikan kedudukan darabatin. Makanya dinamakan naib anil maf'ul mutlak.
atau maf'ul mutlak ala sabili niyabah, maf'ul mutlak yang menjadi pengganti. Sebenarnya yang maf'ul mutlak yang sebenarnya adalah apa? Darabatin. Cuman digantikan posisinya oleh salasa atau arba atau khamsa dan seterusnya. Maka dialah yang menjadi maf'ul mutlak. Dinamakan apa? Maf'ul mutlak ala sabili niyabah atau naib anil maf'ul mutlak. Dan syaratnya bisa jadi naib anil maf'ul mutlak harus diidofakan. Mudhofun ilainya itu harus masdar. Harus masdar yang sama dengan amil. Kalau dorob itu berarti dorobat. Kalau apa namanya? Nasor itu berarti nasorot. Kalau kharaj itu berarti khurujat dan seterusnya. Jelas ya? Disesuaikan. Harus ada masdarnya. Tapi masdarnya ini kadang lafzan kelihatan, kadang muqaddaran. Muqaddaran begini. Shallaitu salasan atau raka'tu salasan. Apa artinya? Saya ruku 3 kali atau sajadtu salasan. Di situ salasan tidak disebut salas sajadat atau salas rakaat. Ini boleh juga. Ini dinamakan apa? Mudhofun ilainya ditakdirkan. Jadi dikatakan misalnya sajadtu salasan atau sajadtu arba'an, raka'tu arba'an. Saya ruku 4 kali. Maksudnya 4 kali ruku. Kalau ditakdirkan raka'tu arba' rakaat. Jadi boleh dihapus ini, dihapus. Kalau dihapus dia nantinya begini, salasan. Jelas ya? Ditakdirkan bagaimana? Darabtu Zaidan darbatan. Bisa dia pakai marrotan diganti. Darabtu Zaidan marrotan. Kalau satu marrotan wahida misalnya. Kalau 2 marrotain. Bisa diganti nih masdarnya dengan kata marroh. Jelas ya? Tapi tidak bisa diganti dengan angka. Tidak bisa diganti dengan angka. Darabtu Zaidan misalnya wahidatan. Ya. Kalau dibaca seperti itu nanti maf'ul mutlaknya mahdzuf. Wahidatannya itu apa? I'rabnya naatnya. Jadi kadang maf'ul mutlaknya dihapus, naatnya yang kelihatan. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsira." Wadhkurullaha katsira. Asalnya itu wadhkurullaha dzikran katsiran. Nah, jadi kelihatan naatnya. Kan katsiran itu naat untuk dzikran yang mahdzuf. Naat untuk dzikran yang mahdzuf. Jadi kalau ditanya mana maf'ul mutlak, sebenarnya maf'ul mutlaknya mahdzuf. Jadi tidak bisa digantikan cuma sekadar angka seperti yang sana. Darabtu Zaidan wahidatan. Ya, bisa ditulis tapi bukan dia yang menjadi maf'ul mutlak. Yang maf'ul mutlaknya yang mahdzuf. Darabtu Zaidan wahidatan. Darabtu Zaidan apa? Misalnya marratain, tidak bisa dia pakai kata isnatain. Biasanya marratain. Nah, jelas ya, begitu. Sudah paham ini maf'ul mutlak dari segi apanya tadi? Fungsinya. Sekarang kita beralih ke maf'ul mutlak dari segi lafadznya. Terbagi menjadi
dua, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak ma'nawi. Ini ditinjau dari lafadznya ini. Kapan disebut lafzi dan kapan disebut ma'nawi? Kata beliau, fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafzi. Kalau maf'ul mutlak wafaqa mencocoki lafadznya, itu mencocoki lafadz fi'ilnya. Lafadz fi'ilnya atau lafadz fi'ilnya? Yang ini, lihat di atas. Lafadz fi'ilnya atau bahasa lainnya lafadz amilnya. Ini kan amil ini fi'ilnya. Kalau ada yang tanya, siapa yang menasab maf'ul mutlak? Yang ini yang nasab fi'ilnya. Jadi maf'ul mutlak mencocoki lafadz fi'ilnya atau lafadz amilnya, maka ini namanya lafzi. Paham? Lafzi. Kapan disebut lafzi, Arham? Kalau maf'ul mutlak sama bentuknya dengan fi'ilnya atau amilnya sama lafadznya. Kalau beda lafadz tapi sama makna, itulah ma'nawi. Kata beliau, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi, jika maf'ul mutlak itu mencocoki makna fi'ilnya tanpa mencocoki lafadznya, maka dia maf'ul mutlak ma'nawi. Maf'ul mutlak ma'nawi. Paham ini? Atau sebelum lanjut, sederhananya begini, gampang sekali yang dipahami. Maf'ul mutlak dari segi lafadznya terbagi dua, lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzi itu maf'ul mutlaknya atau masdar yang dipakai menjadi maf'ul mutlak itu sama persis dengan lafadz amilnya atau berasal dari kosakata yang sama. Sementara maf'ul mutlak ma'nawi itu adalah maf'ul mutlak yang masdarnya itu sinonim dari amilnya, sinonim dari fiilnya. Tahu sinonim, Arham? Dalam pelajaran bahasa Indonesia apa sinonim? Enggak tahu. Sinonim itu sama maknanya beda lafadznya. Sama maknanya beda lafadznya. Ya, Arham. Ini Arham. Baku pukul sama baku hantam itu apa? Apa, Arham? Sama, itu sinonim namanya. Beda lafadznya, sama mananya. Apa misalnya lagi? Apa contoh ya? Lain. Coba cari contoh. Nangkrong sama mereka. Apa misalnya, Arham? Kursi dan bangku. Ya, Ram. Kursi dan bangku. Nah, itu bisa jadi sinonim. Sama-sama tempat duduk, ya. Nah. Sudah paham sinonim, Ram? Jadi sinonim itu beda lafadz sama mana. Nah, sekarang kita ulangi. Maf'ul mutlak ada dua macam, lafzi dan ma'nawi. Kapan disebut lafzi? Kalau lafadz maf'ul mutlaknya sama dengan lafadz amilnya atau bersumber dari kosakata yang sama. Dorban dan dorobtu berasal dari kosakata yang sama. Berarti dia lafzi namanya. Dorobtu Zaidan dorban atau dorobtuhu dorban. Nah, itu maf'ul mutlak apa? Lafzi. Paham? Kalau misalnya begini, darabtu Zaidan lakman. Darabtu Zaidan lakman. Apa artinya? Lakman itu al-mulakim. Mulakim itu artinya petinju. Kalau lakman tinju, ya. Darabtu Zaidan lakman. Apa artinya? Saya betul-betul
mukul Zaid, meninju Zaid. Nah, itu dia apa berarti? Dia lafzi atau manawi arham? Manawi, karena pakai sinonim. Bisa? Kalau pakai sinonim namanya manawi. Nah, lihat bukunya, lihat matannya, kita selesaikan matannya. Kata beliau, lafzi itu fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafzi. Jika lafadznya masdar, lafadznya maf'ul mutlak, itu mencocoki lafadz fi'ilnya, maka dia maf'ul mutlak lafzi. Contoh, apa contohnya si Tarham? Baca. Ya, qataltuhu qatlan, saya benar-benar membunuhnya. Qatlan maf'ul mutlak, qatlan itu sama dengan fiilnya, lafadznya, asal kosakatanya sama. Berasal dari ko, ta dan la. Wa in wafaqa, yang kedua, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyun. Jika masdarnya itu mencocoki makna fiilnya tanpa mencocoki lafadznya, maka ini namanya maf'ul mutlak ma'nawi. Contoh, coba baca Raham. Jelas tuh kodan. Apa arti kodan? Jelas tuh? Berarti sinonim. Apa sinonim tadi? Beda lafadz sama mana? Saya benar-benar duduk. Kalau diterjemah, saya benar-benar duduk. Wa qumtu wukufan. Apa qumtu? Wukufan, berdiri. Waqaftu amama Zaid. Saya berdiri depan Zaid. Berdiri, walaupun waqaftu itu dia berdiri sambil berhenti. Kalau qumtu kadang bisa sambil jalan. Nah, yang jelas sama-sama berdiri. Apa terjemahannya Arham? Saya betul-betul berdiri. Ya. Ini maf'ul mutlak apa ini? Lafzi atau manawi? Manawi. Contoh lain Arham. Nasartuhu nasran. Apa ini? Manawi atau lafzi? Lafzi. Wa ma asbaha dzalik, dan hal-hal semisal itu. Baik. Sudah ada berapa pembagian maf'ul mutlak? Yahya. Ada berapa macam pembagian maf'ul mutlak? Iya, ada 2 pembagiannya. Ditinjau dari fungsinya ada 3. Apa itu? Menguatkan. Terus? Apa itu? Lafzi. Apa itu lafzi? Lafadznya mencocoki fiilnya, tamilnya. Terus kalau manawi? Ya. Sudah ya? Nah, contohnya juga dilihat contohnya supaya pahami. Tapi selesai maf'ul mutlak. Maf'ul fihi nanti. Ini mudah-mudahan insyaallah gampang. Sudah berulang. Sudah 2 mansubat Arham. Berarti sisa berapa Arham? Sisa 10 insyaallah. Sisa 10 mansubat. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, targetnya hari Ahad depan